Menerjemahkan Ojo ke Susu Jokowi. Dubrak, Anies Baswedan resmi jadi jagoan yang diusung Partai Nasional Demokrat atau Nasdem untuk maju sebagai calon presiden di Pilpres 2024. Kaget nggak kaget sih, karena namanya politik pastinya penuh dinamika. Apalagi sudah lama kemesraan Anies dan Nasdem ditercium semerbak. Jadi kalau memang dirasa cocok, ya terserahlah kalau mau dihalalkan segera. Kan begitu kira-kiranya. Biarkanlah Nasdem menentukan pilihan hatinya. Sebab kita juga bisa kok nanti, siapa takut. Hanya saja butuh kewarasan masyarakat Indonesia ketika menentukan pilihan. Sejauh mana kita peduli siapa pemimpin di negeri ini. Kita tentunya tidak ingin republik ini dipimpin oleh orang yang tidak berkualitas. Tidak mudah loh, memimpin Indonesia dengan luas 7,81 juta kilometer persegi, dibutuhkan bukti rekam jejak yang bisa dipertanggungjawabkan, sekaligus memiliki visi dan misi. Dan pastinya harus seorang yang juga nasionalis, seorang yang punya hati untuk Indonesia, tidak untuk segelintir atau sekelompok, tetapi seluruh rakyat dari Sabang sampai Merauke. Saat ini meskipun Pilpres 2024 seperti alut dan buntu, terlihat Partai Persatuan Demokrat Indonesia Perjuangan atau PDIP yang menjadi harapan kontot menjagokan Puan Maharani Rah Soekarno sebagai capres. Sayangnya Puan tidak atau belum menempatkan mewarisi roh atau jiwa kepemimpinan ibundanya, Megawati Soekarno Putri. Setidaknya, sampai sejauh ini Puan diragukan mampu memenangkan hati calon pemilih. Memang perlahan elektabilitasnya merangkak naik menjadi 3,2% dalam simulasi 10 nama menurut hasil survei Indikator Politik Indonesia per Senin 3 Oktober 2022. Padahal pada Juni 2022 lalu tingkat keterpilihan Puan hanya 0,8%. Begitupun tidak bisa dikatakan aman. Masih banyak kemungkinan yang bisa terjadi, bisa naik ataupun sebaliknya nyungsep. Katakanlah Pilpres masih 2 tahun dan masih bisa berharap elektabilitas Puan beranjak naik. Tetapi maaf, untuk berhadapan dengan Anies dan segalanya kekonyolan rasanya PDIP terlalu memaksakan diri bisa menang. Apalagi kalau dengan stigma darah biru Puan. Tanpa mengurangi rasa hormat, hari begini golongan milenial nyaris tidak peduli. Padahal pemilih muda adalah kantong suara yang cukup menentukan. Mereka ini jauh lebih memberikan apresiasi kepada pemimpin yang berasal dari bawah. Pemimpin yang memang memiliki aspek minoritas dan menjadikan bagian dari masyarakat juga. Puan jelas figur yang pastinya jauh lebih bisa dipercaya oleh Megawati karena putrinya sendiri, dibandingkan jika calon lain yang belum tentu patuh kepada Megawati sebagai ketum PDIP ataupun sejalan dengan pendukung sekularisme lainnya. Tetapi bukankah lebih elok jika melihat capres yang diusung PDIP tanpa embel-embel ataupun kekhawatiran yang berlebihan? Bahkan sejarah mencatat Jokowi yang bukan Rah Soekarno nyatanya bisa memimpin republik ini hingga 2 periode. Padahal ketika itu di Pilpres 2014, suara keras datang dari buruh Soekarno Putra. Meski itu suara pribadinya yang mengatakan Jokowi belum siap untuk terjun di dunia politik, bahkan guru juga berpendapat Puan pun kita belum siap, dan Megawati sudah bukan zamannya lagi. Tapi buktinya Jokowi dengan kesederhanaannya mampu memenangkan hati masyarakat Indonesia. Tidak hanya populer tetapi menyatu dengan rakyat. Itulah yang kita lihat selama kepemimpinannya. Selain berbagai pencapaian kerja kerasnya untuk negeri ini pelosok hingga pelosok. Kini, kembali kita dihadapkan kepada situasi yang mirip. Puan masih perlu belajar untuk bertarung menghadapi Anies, ataupun kemungkinan adanya satu pasangan lainnya. Walaupun sebenarnya PDIP memiliki Ganjar Pranowo yang sampai saat ini tetap setia kepada PDIP dan telah mendapatkan dukungan suara dari masyarakat untuk maju sebagai capres. Namun sayangnya, PDIP memilih cuek dan menutup mata. Tidak tahu apakah sikap keras Megawati sebenarnya sedang uji nyali seorang Ganjar. Sebab rasanya tidak mungkin Megawati yang begitu mencintai negeri ini berjudi Indonesia jatuh di tangan pemimpin yang salah. Pemimpin yang akan mempropagandakan ideologi bangsa. Terkecuali Nasdem mungkin, peta politik masih sangat berubah-ubah, sehingga menarik sekali mencermati pertemuan Jokowi dan Ganjar dalam kunjungan kerjanya di Semarang, di mana ucapan Jokowi dalam sambutannya di acara Rakernas 5 Projo, relawan Projo Jokowi, di Magelang cukup menggelitik. Ketika itu Jokowi memberikan arahan kepada Projo untuk bersabar. Urusan politik, ojo kesususe, jangan tergesa-gesa, jangan tergesa-gesa. Meskipun mungkin yang kita dukung ada di sini, sudah dibilang jangan tergesa-gesa, ojo kesusu, kata Jokowi kala itu. Ganjar memang diketahui tidak mendapatkan tiket untuk maju, tetapi kepastian Anies diusung Nasdem dalam kontestasi Pilpres 2024 bisa saja mengubah haluan PDIP. Ganjar Pranowo yang selama ini mengemban jabatan Gubernur Jawa Tengah telah menunjukkan loyalitasnya kepada PDIP. Ketangguhannya dan terbukti disukai publik. Semoga ini sinyal Jokowi yang bisa jadi kabar baik. Tidak bisa dipungkiri, Ganjar merupakan kader PDIP tulen yang memiliki integritas tinggi dan mumpuni. Artinya sangat tidak mungkin rasanya Megawati gegabah mempertaruh partai dan membiarkan Indonesia jatuh di tangan yang tidak tepat.
Kedepan, potensi Pilpres 2024 berhadapan dengan politik identitas yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Tanpa mengecilkan Puan yang masih butuh jam terbang, tapi untuk menghadapi Anies maka Ganjar jauh lebih cepat.